Geng motor biasanya identik dengan hal-hal yang merusak dan tidak bertanggung jawab. Namun para pemuda di Kupang, Nusa Tenggara Timur mematahkan pendapat tersebut. Ya, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Net 12. Saya Sakti Al-Fatah. Saya Anjang, selamat siang dan selamat berakhir pekan. Kalau nakal memang rata-rata latar belakang anggota ini memang suka balap-balapan, suka mabuk-mabukan, ribut-ributan. Karena kami di geng motor imut berbagi sebelum ajal. Jadi isi kepala ini yang semua orang harus tahu. Kalau kita sudah mati, walaupun kita pintar 1000 kali, tapi tidak pernah berbagi, sama juga bohong. Tahun 70-an, Provinsi NTT adalah salah satu gudang ternak nasional. Predikat kebanggaan yang sampai sekarang pun masih melekat di tanah kelahiran kami ini. Namun, nyatanya jumlah ternak terus merosot seiring jumlah padang gembala dan rumput bagi ternak yang kian jarang. Tanpa aksi dan solusi, kami merasa turut jadi bagian permasalahan. Karena itulah komunitas ini dibentuk. Tak ada keinginan yang muluk, kami hanya ingin ilmu peternakan yang telah kami dapat setidaknya bisa memberikan sedikit solusi di masyarakat. Namun semakin sering kami berkunjung ke desa, ternyata banyak hal lain yang masyarakat butuhkan. Tapaleu ke desa-desa kami istilahkan sekolah jalanan namanya. Sedari awal, kami semua memang sudah hobi mengendarai motor. Jadi memang kami sengaja mengusung konsep geng motor di komunitas ini. Pakai kayu-kayu kecil begini, tinggal potong-potong, susun-susun di dalam begitu. Soalnya perlu pakai minyak tanah, kita umpan pakai daun kering kok. Kertas ke apa gitu, umpan pakai bakar. Sama kita buat api di dapur, soalnya minyak tanah, umpan pakai plastik. Tapi kalau ini kalau bisa lebih boleh pakai plastik karena dia akan berpengaruh pada ini cepat karat tuh. Kompor biomasa sendiri bersama biogas itu jadi alat kampanye kita untuk melawan ketergantungan terhadap minyak tanah. Karena di mana-mana ibu-ibu menghabiskan banyak waktu hanya untuk antri minyak tanah. Padahal sebenarnya di NTT ada potensi lain yang bisa dikembangkan untuk menjadi solusi dari pemenuhan bahan bakar rumah tangga. Ada satu yang alumni dari sini, Dia mencari kita, cari ketemu di Oh begitu ya? Tak semua seberuntung kami, bersama dalam kelompok yang selalu saling mengingatkan. Penghuni lapas anak ini contohnya. Kami pertama datang ke sini pada Agustus 2012. Ada 35 anak yang kami bina di sini. Soal belajar, soal konseling, dan soal apapun. Teman-teman di sini yang paling lama nanti berapa tahun, Pak? Ada yang 10. Ada yang 10. Ada yang 10 di bawah 2 tahun? Ada. Ada. Oke, jadi nanti teman-teman akan ketemu dengan kita. Putusnya pendidikan sudah pasti jadi kekhawatiran utama. Karena tak sedikit dari mereka yang harus mendekam di balik jeruji selama 10 tahun. Macam-macam penyebabnya. Meski demikian, apakah mereka tak pantas mendapat kesempatan kedua untuk hidup lebih baik? Lalu, bagaimana masa depan anak-anak ini? Cukup beli 20.000, dapat 33 liter, jual 20.000 berapa di uang? Banyak toh? Enak. Karena pengalaman kita cerita dari mereka banyak yang setelah bebas 2-3 bulan masuk lagi. Karena itu setelah mereka keluar, lingkungan sekitar mereka itu tidak bisa menerima mereka. Nah, dari situ coba kami masuk dan ya, keterampilan inilah sebagai pintu masuk kita untuk sehingga waktu mereka keluar ya sekolah, ada yang bisa lanjut sekolah, ada yang tidak bisa lanjut sekolah, ya ini menjadi bekal dia untuk ya, kehidupan dia di luar. Karena kami di geng motor imut berbagi sebelum ajal. Jadi isi kepala ini yang
semua orang harus tahu kalau kita sudah mati, walaupun kita pintar 1000 kali, tapi tidak pernah berbagi, sama juga bohong. Gitu. Mudah-mudahan dari keterampilan sederhana ini, anak-anak lebih optimis menghadapi masa depan. Dari 33 provinsi, NTT berada di urutan kelima tingkat kerawanan kriminalitas. Ini bukan cuma perkara statistik, tapi masalah sosial yang jadi tanggung jawab bersama. Apa tidak lebih baik kita semua bergerak? Tak ada yang menghiburku di sini, hanya tangis dan air mata.